Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas seri doa Bapa kami dengan tema Lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan subtema ukuran baik dan jahat. Sekarang saya akan mengupas kedalaman dari rencana setan. Ini terkait dengan kejahatan agama, suatu pemalsuan dari hal yang baik menjadi hal yang paling jahat. Berkali-kali saya berkata bahwa zaman sekarang ini yang paling berani membunuh orang bukan orang ateis. Yang paling berani membunuh orang adalah pemimpin-pemimpin agama yang menganggap dirinya paling dekat dengan Tuhan. Kenapa agama yang katanya mengajar orang berbuat baik, justru pemimpin agamanya menjadi orang paling jahat? Hal itu menunjukkan bahwa agama tidak menjamin engkau sudah terlepas dari yang jahat. Justru agama mungkin menyelubungi kekuatan jahat yang paling mendalam, membuat engkau buta dan tidak sadar. Ketika engkau mengatakan saya melakukan yang baik, engkau melakukannya yang baik itu berdasarkan standar siapa? Apakah yang engkau anggap baik itu betul-betul baik? Apakah yang engkau anggap jahat itu betul-betul jahat? Apakah ukuran baik dan jahat dalam tanganmu? Itulah sebab Tuhan melarang manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Tahukah saudara mengapa Tuhan tidak mau manusia memakan buah dari pohon yang bisa membedakan baik dan jahat? Apakah Tuhan tidak mau manusia mengerti apa itu baik dan jahat? Apakah Tuhan mau manusia buta, tidak tahu apa baik, apa jahat, tidak bisa membedakannya? Bukan demikian, sebab seluruh kitab suci menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang memberikan ajaran tentang apa yang baik dan yang jahat itu. Kalau Tuhan sendiri yang memberitahu kita apa itu baik dan apa itu jahat, masakan Tuhan tidak mau kita mengerti dan bisa membedakan apa itu baik dan apa itu jahat? Tetapi kalau Tuhan mau kita tahu apa itu baik, apa itu jahat, kenapa Dia melarang Adam dan Hawa makan buah dari pohon yang membedakan baik dan jahat? Bukankah ini suatu misteri yang besar? Tetapi karena saudara tidak pernah berusaha menelusuri dan menyelidiki hal ini secara tuntas, pokoknya asal baca Alkitab atau dengar khotbah saja, maka apa yang diketahui hanya menjadi pengetahuan kognitif dan belum sampai menjadi suatu pengalaman dan pemahaman kebenaran untuk bisa membedakan yang baik dan jahat. Jadi kita melihat bahwa agama bisa menjadi hal yang kelihatan yang baik, tetapi telah menjadi alat yang hebat dari si jahat. Semua pemimpin agama mengaku dirinya berbuat baik dan mempunyai agama yang baik. Mereka percaya kepada Allah yang baik atau berkata Allah yang mereka percaya adalah Allah yang baik. Bahwa agama yang mereka percaya tidak usah diragukan, tidak usah dicurigai, pasti adalah agama yang baik. Orang Islam menganggap Islam pasti betul, yang lain salah. Orang Buddha mengatakan Buddhisme pasti betul, yang lain salah. Orang Yahudi menganggap agama Yahudi pasti betul, yang lain salah. Lalu orang mengatakan, mari kita menerima semua klaim ini agar kita bisa berdamai. Ini masyarakat yang sangat plural, sama-sama baik. Engkau baik, saya baik, engkau benar, saya benar. Ini sikap yang salah. Kalau 2 plus 2 adalah 4, jangan mengatakan 5 juga benar. Jangan mengatakan 6 juga benar.
lalu berkata, "Mari kita rukun-rukun saja." 2 tambah 2 hanya bisa 4. Tidak mungkin angka yang lain, sehingga engkau tidak boleh menerima semua pendapat itu sama. Istilah semua sama sudah merupakan istilah yang mengandung kejahatan yang luar biasa, karena di dalam kalimat ini sudah menyangkal kemungkinan adanya kebenaran. Jika engkau menyangkal kemungkinan adanya kebenaran, maka engkau boleh menerima semua yang tidak benar itu sebagai benar. Lalu engkau menganggap diri ini benar. Ini hal yang paling tidak benar. Dari sini saya melihat kenapa Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Mengapa Allah melarang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Apakah karena Tuhan tidak mau manusia mengetahui apa itu baik dan apa itu jahat? Apakah Tuhan tidak mau manusia bisa membedakan yang baik dari yang jahat? Apakah Tuhan begitu sempit hati sehingga Dia tidak senang kalau manusia bisa tahu dan membedakan baik dan jahat? Inilah tafsiran banyak orang yang tidak mengerti. Tuhan mau kita mengetahui apa itu baik atau jahat. Tetapi Tuhan mau kita mempunyai suatu kriteria, mempunyai suatu standar, mempunyai suatu alat untuk membedakan apa itu baik dan jahat menurut bijaksana dari Dia, bukan dari standar kita sendiri. Kenapa kita melarang anak kita membaca buku porno, melarang mereka berhubungan seks sebelum menikah sebagai suami istri? Kenapa? Bukan karena dia tidak boleh tahu, tetapi karena kalau belum cukup umur, dia belum waktunya untuk tahu. Umur anak 12 berkata, "Papa dan Mama, saya mau masuk ke kamar kalian dan melihat kalian tidur bersama. Boleh tidak? Ketika saya besar kelak, saya mesti melakukan ini juga. Jadi sekarang berilah saya contoh. Saya mau belajar." Kenapa tidak boleh? Karena seks itu bersifat pribadi dan tidak boleh dicampuri, apalagi ketika dia belum dewasa. Kalau waktunya sudah tiba, dia boleh mengetahui apa itu seks, tetapi dia harus mengetahuinya melalui otoritas yang benar. Jadi bukan sekedar boleh atau tidak. Boleh tahu, tetapi mengetahuinya di dalam status bagaimana dan melalui standar apa. Inilah yang penting. Tidak berarti kalau sudah dewasa dia boleh melihat orang tuanya berhubungan intim dengan suami istri. Saya berkata kepada engkau, ini adalah hal yang begitu sakral dan suci, sehingga yang paling penting bukan pengetahuannya, bukan akademiknya. Seluruh dunia hancur karena akademik. Akademik mengetahui tetapi tidak mempunyai standar yang benar. Akademik mengetahui segala sesuatu tidak berdasarkan otoritas dari Tuhan. Waktu anak kecil masih belum waktunya untuk tahu, dia tidak boleh tahu, karena waktunya belum sampai. Pengetahuan itu akan merusak anak. Lalu kalau sudah besar, apakah dia boleh membaca segala macam buku seks dari semua penulis? Tidak. Dia harus belajar dari yang mempunyai otoritas, yang mempunyai standar yang suci. Dari situ dia diberi penjelasan tentang seks itu apa, hubungan seks itu apa, kenapa suami istri boleh berhubungan seks, tetapi tidak boleh berhubungan seks dengan siapapun di luar pernikahan. Standar harus ditentukan oleh Allah yang mencipta manusia, bukan ditentukan oleh manusia yang dicipta. Jika seks dimengerti melalui apa yang dipikirkan oleh manusia yang dicipta, yang mempunyai bias, yang bersifat egoistis, maka manusia akan menulis segala sesuatu berdasarkan subjektivitas. Dia yang bersalah dan melanggar otoritas Tuhan. Itu sebab penilaian baik atau jahat tidak bisa ditentukan dari apakah sesuatu itu mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi diri kita.
Amin.